Ada yang jaya, ada yang terhina, ada yang bersenjata, ada yang terluka, ada yang duduk, dan ada yang diduduki. Yang mana yang akan datang terlebih dahulu? Yang pasti, bayangannya terlahir di sebuah kaca jendela. Pada tahun 2012 lalu, Adira Irianto, seorang seniman teater asal kota Curup, saat sedang menikmati senja di sebuah tepian danau, melihat penampilan pengamen jalanan bernyanyi di hadapannya. Saat itulah muncul ide di kepala Adira untuk mendirikan sebuah sanggar seni yang bisa menampung anak-anak jalanan, pengamen, hingga anak pang untuk berlatih teater. Kak. Ya. Ku tunggu kau, ku tunggu, ku nanti kau, ku nanti, hingga sampai akhir hayat ini. Ku simpan kalian ini kan ngamen ini selain karena mungkin tidak ada kerjaan lain ya, mungkin ya. Tapi juga mungkin karena kalian mencintai seni kali ya. Suka nyanyi memang. Kalau seandainya saya punya wadah, apapun ekspresi yang pengen kalian sampaikan pada dunia, saya punya wadah. Usai pertemuannya dengan pengamen, Adira kemudian mengumpulkan rekan-rekannya seperti Ferdiansah atau yang lebih dikenal Pepeng, adiknya Iksan Satria Irianto, sang istri Diah Irawati, alumni dari Teater Petas SMA Negeri 1 Curup, serta alumni Teater Kejarman Curup untuk membangun sebuah sanggar seni bernama Senyawa. Nama Senyawa mereka pilih menggambarkan filosofi grup, yakni menyatukan nyawa-nyawa yang ingin hidup 1000 tahun di dalam setiap karya seni yang dibuat menjadi satu nyawa. Aku terpikir kata senyawa. Sebenarnya kan dapatnya dari pelajaran kimia waktu SMA. Tapi senyawa yang kami maksud ini ada nyawa-nyawa yang berkumpul jadi satu gitu. Jadi satu nyawa gitu, senyawa rencana di awal. Harapan kami memang grup ini nggak saya sendiri gitu, nggak punya saya sendiri. Memang siapapun yang ada di grup ini merasa memiliki, kita sama-sama menggali potensi diri di sini, kita sama-sama belajar, kita sama-sama memanusiakan manusia seperti tujuan teater pada umumnya. Kita mulai latihan mimi wajah, mulai 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada teman yang ngomong, wah kayaknya ide senyawa ini aku buatin lah logonya gitu. Ada yang bantu, wah aku buatin ininya, aku buatin. Nah saat itu semangat lagi tinggi nih, banyak jalan pokoknya saat itu, banyak yang dukung kan. Nah, yang teman-teman dari KTP bilang, kayaknya teater kalau studi teks ini 1-2 tahun tahannya paling gitu. Karena penonton nggak mungkin ada gitu. Oke, diulangi sekali lagi, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kami coba studi teks-teks Indonesia yang lumayan mudah gitu, misalnya kayak naskah Ayahku Pulang, naskah Barabah kayak karyanya Moti Ngobuse. Ternyata waktu kami pertontonkan di awal dulu, respon orang Curup bagus gitu, nonton sebuah pertunjukan yang direncanakan dengan baik gitu kan. Nah, saat itu kami memperkenalkan teater senyawa itu ke publik untuk pertama kalinya, buat naskah Ayahku Pulang, Usmar Ismail gitu.
waktu lah, mungkin jalan di awalnya begitu indah gitu. Begitu indah bener gitu kan. Setelah Sanggar Senyawa terbentuk, Adira kemudian berkunjung ke Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong dan mengajukan penawaran membuat sebuah sanggar teater yang dapat menampung pengamen jalanan. Gayung pun bersambut. Pihak Dinsos Rejang Lebong kemudian menerima ide Adira dengan memberikan sebuah gedung yang terletak di kawasan Batu Galing, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong. Bersama rekan-rekannya di markas pinjaman tersebut, mereka membuat banyak karya, mulai dari musikalisasi puisi Pemeral, naskah monolog lagu Pak Tua, novel Pencuri Hati, dan lain-lain. Selain itu, di tahun yang sama, mereka juga melahirkan antologi puisi senyawa Indonesia yang berhasil terbit bersama para penulis muda dari seluruh Indonesia. Seiring berjalannya waktu, perjalanan Sanggar Senyawa menemui berbagai rintangan. Satu persatu anak-anak jalanan yang berada di Sanggar Teater Senyawa Curup memilih hengkang. Ada banyak alasan mereka hengkang, sehingga di Teater Senyawa kemudian hanya tinggal Adira, Iksan, Pepeng, dan Ira. Selanjutnya, perkembangan Sanggar Senyawa semakin sulit. Tatkala Pepeng juga mulai memiliki banyak kesibukan. Iksan melanjutkan studi ke Padang Panjang, Sumatera Barat untuk kuliah jurusan teater. Dan istri Adira melanjutkan pendidikan S2 jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Bengkulu. Karena satu persatu anggota Sanggar hengkang, awal tahun 2015, Adira memutuskan Sanggar Senyawa vakum untuk sementara waktu. Dan ia pun pergi ke kota Bengkulu, kembali ke pekerjaan lamanya sebagai jurnalis. Aku kayaknya agak salah kira gitu. Nah, aku pikir anak-anak jalanan di Curup itu adalah anak-anak yang punya mimpi besar, tapi terhalang sama ekonomi. Rupanya enggak gitu. Nah, rupanya mereka memang orang-orang yang enggak mau sekolah gitu. Jadi anggotaku lama-lama mulai habis satu persatu. Ini gedung ini dipinjamin sama Dinsos karena kami mau bina anak jalanan. Karena anak jalanan yang nggak ada, kami kembalikan kunci dan saat itu ya patah semangat, kehilangan markas. Markas pertama hilang gitu. Jadi tempat kami ngumpul biasa itu hilang. Akhirnya pencar-pencar dulu. Kami menyadari bahwa otodidak dan militansi tidak cukup untuk membangun ekosistem yang sehat untuk teater khususnya di Kota Curup. Akhirnya kami mulai mendiskusikan di Senyawa bagaimana anggota Senyawa harus kalau bisa memiliki latar belakang akademik yang jelas di dunia teater agar tumbuh kembang atau pergerakan artistik dari Teater Senyawa itu di jalan yang benar dan juga bisa menjangkau estetika-estetika global. Usai bekerja selama setahun dan memiliki dana cukup, pada tahun 2016 Adira kemudian pulang lagi ke Kota Curup dan membangun sendiri sanggar latihan di rumahnya. Setelah memiliki tempat sendiri, Adira pun kemudian mengumpulkan kembali kawan-kawan lamanya dan merekrut anggota baru untuk membangun kembali Sanggar Senyawa dan merencanakan sebuah pementasan seni. Kebetulan saya kerja di media punya
dana sedikit gitu, ngambillah rumah di perumahan gitu. Nah, saat punya markas ini lagi, anggotanya nggak punya. Saat nggak punya anggota itu, saat itulah teman-teman anggota yang punya apa istilahnya ya, punya semangat, punya etos dari awal gitu, dia terus mendesak itu, kayak Pepeng, kayak Iksan, kayak istri juga mendesak terus, ada potensi yang harus terus digali gitu. Yuk kita mulai dari ekspresi wajah dulu. Acting yang mulai berjalan dari sini sampai ke situ, full perubahan karakter. Jadi kita mulai dengan jalan biasa. Jadi kakek-kakek, jadi anak-anak, udah tuh jadi raksasa. Itu kita ganti perubahan itu. Lewat jaringan yang dimiliki Pepeng, teater Senyawa akhirnya dapat panggung kembali dan dipercaya menjadi bintang tamu di YIN Curup. Penampilan yang menandai kelahiran kembali Sanggar Senyawa tersebut akhirnya mendapatkan apresiasi dari pihak YIN Curup dengan meminta mereka untuk kembali pentas di acara kesenian selanjutnya. Saja pertemuan mahasiswa WS Rendra. Matahari terbit pagi ini, mencium bau kencing orok di kaki langit, melihat kali coklat menjalar ke lautan dan mendengar dengung lebah di dalam hutan. Lalu kini ia dua penggalah tingginya dan ia menjadi saksi kita berkumpul di sini memeriksa keadaan. Kita bertanya, kenapa maksud baik tidak selalu berguna? Kenapa maksud baik dan maksud baik bisa berlaga? Orang berkata, kami ada maksud baik. Dan kita bertanya, maksud baik untuk siapa? Ya, ada yang jaya, ada yang terhina, ada yang bersenjata, ada yang terluka, ada yang duduk, dan ada yang diduduki. Belum cukup sampai di situ, di tahun 2017, Sanggar Senyawa kemudian dapat panggung kembali di Festival Teater Tingkat SMA Seprovinsi Bengkulu dengan menampilkan naskah Barabah, karya Motinggo Bushe. Telah 30 tahun aku terkurung di kamar ini, menunggu ajal menjemput, atau aku yang akan menjemput ajalku sendiri. Entah yang mana yang akan datang terlebih dahulu. Tapi yang pasti, bayangannya terlahir di sebuah kaca jendela. Di dalam bayangan itu ada ayahnya, ada ibunya, ada juga kekasihnya. Semua kenangan yang perlahan ia tinggalkan, semuanya ada di dalam bayangan.
Setelah menggelar beberapa kali pementasan sepertinya alur mulai berubah. Adira dan kawan-kawan mulai merasa percaya diri untuk kembali membangun grup teater yang sempat 2 kali mati suri. Jadi dulu aku pernah ngomong sama teman-teman, aku punya imajinasi yang terlalu menyala, terlalu liar gitu. Jadi kalau aku nggak jadi seniman, aku jadi pembohong atau jadi orang gila. Cuman itulah kenapa kayaknya aku nggak bisa ke tempat lain. Ada istilahnya aku tidur aja vivid dream, maksudnya mimpi yang terasanya kayak nyata. Waktu cerita sama orang aku bingung bedain mana yang mimpi, mana yang realita. Jadi bercampur-campur terus. Jadi kata istri kayaknya bentuk-bentuk kayak Adira Irianto nih nggak ada pilihan, harus jadi seniman. Kalau nggak kamu jadi pembohong. Seiring waktu untuk menjadikan grup teater Senyawa lebih profesional dan dengan dorongan sang istri, akhirnya pada bulan Januari 2018 setelah kelar dengan produksi Pentas Ayahku Pulang karya Usmar Ismail, grup teater Sanggar Senyawa membuat akta notaris pendirian grup serta mulai mengurus legalitas grup. Sejak saat itu, Teater Senyawa menjadi grup yang legal di Provinsi Bengkulu. Waktu itu kami kan mengumpulkan sebagian besar pengamen dan lain sebagainya tuh ya, dari orang-orang di jalan juga. Terus saya pikir juga kalau kita mau menjadi teater yang memang benar-benar sebagai profesi, karena di sini kan mereka sudah memilih profesi mereka sebagai seniman. Saya pikir jangan tanggung-tanggung gitu ya, jangan tanggung-tanggung. Jadi kalau memang benar-benar mau mendirikan teater ini, minimal sekali kita harus memiliki badan hukum. Di situ kami mengurus akta notaris di tahun 2017. Ya, 2017 itu masih akta notarisnya itu sebagai komunitas. Di tahun 2022 baru kami mengganti menjadi lembaga. Di sini saya berpikir anggota saya itu bukan hanya main-main aja, tapi ini dijadikan sebuah profesi. Ya. Nah, sedangkan jalan pantomim itu adalah jalan-jalan yang dilebih-lebihkan, maksudnya yang agak dilebay-lebaykan dikit. Nah, misalnya kita jalan pantomim seperti itu. Itulah gunung itu jinjit tadi. Oke. Ya. Yang menopang tubuh adalah kaki sebelah kanan yang jinjit. 3 ekor tari. Oke, jinjit lagi. Bareng ya, yang kaki kiri yang jinjit, turun, kanan, narik. Sekali lagi saya ingin anggota-anggota ini bukan hanya main-main, tapi menjadikan profesi mereka sebagai seniman itu dan menghasilkan dan bisa menghidupkan keluarga mereka gitu. Aktivitas pertama setelah Sanggar Senyawa legal secara hukum, Teater Senyawa menggelar sejumlah pentas seni dengan menggait seorang pantomimer serta bekerja sama dengan kelompok muda berkarya Curup. Selanjutnya, di tahun 2019, Sanggar Senyawa mendapat kepercayaan dari KPU Rejang Lebong untuk menggelar pagelaran seni budaya dalam rangka sosialisasi pemilu serentak. Meski masih memiliki banyak kekurangan, namun kegiatan tersebut memiliki suntikan semangat pada Senyawa untuk terus berjuang. Meski Teater Senyawa bukan hidup di daerah yang subur untuk teater, namun cinta dan passion para anggota pada seni teater akan membuat Senyawa tak akan terbendung. Soalnya bisa jadi kita kalau tidak pemanasan dengan
acting yang marah sangat besar, bisa-bisa rahang itu bergeser tuh. A I U. Baru bangkit dari keterpurukan, di tahun 2019 Sanggar Senyawa kembali diterpa masalah, yakni mereka tidak bisa tampil langsung di hadapan penonton karena wabah COVID-19. Namun Adira dan kawan-kawan tidak mau menyerah begitu saja. Mereka pun mencari solusi atas permasalahan tersebut dan pada akhirnya terpecahkan dengan menampilkan pentas seni melalui virtual atau online di markas tempat sanggar latihan sekaligus rumah Adira. Sampai kapan Tuhan pelukis, sampai kapan? Dengan semangat yang tinggi, seluruh anggota Sanggar Senyawa bahu-membahu merombak sebagian ruangan yang ada di rumah Adira menjadi sebuah tempat pertunjukan seni yang minimalis namun tidak mengurangi kualitas pertunjukan. Bang, lihatlah ia sudah seperti ini sekarang. Ia sudah tua, Bang Narto. Cuma karena ada seorang ayah yang termasuk di rumah ini. Kan. Hidup ya, coba temponya lambat. Aku berada di posisi orang yang membela penonton sebenarnya, seniman yang membela penonton. Jadi kebanyakan teman-teman saya seniman dia buat karya yang dahsyat, terus akhirnya penonton yang nggak ngerti apa yang dia tampilin, terus yang akhirnya disalahkan ya penonton. Ya penontonnya intelektual, kalian nggak nyampai untuk mencapai apa yang kami buat, atau kalian untuk ngerti apa yang kami sampaikan, intelektual kalian nggak nyampai. Kalau bagi saya senimannya masih gagal berarti. Usai wabah COVID-19 berlalu, hingga kini Sanggar Senyawa tetap eksis dan karya seni mereka senantiasa ditunggu para penikmat teater. Gak boleh takut. Udah tuh mulai mah. Perubahannya dari situ. Para pendiri Sanggar Senyawa tetap memiliki mimpi besar di masa depan untuk kemajuan Sanggar Senyawa dan dunia teater di Provinsi Bengkulu. Lagi dari sini. Sebenarnya dulu teman-teman pun ngomong saya orang gila gitu sebenarnya. Saya ngomong saya mau pentaskan satu pertunjukan teater realisme di New York dan satu pementasan teater di London. Kami pikirkan gimana suatu hari ini dimainkan di Boulevard de Clichy di Perancis gitu. Nah, di Bengkulu ini belum ada yang sosok yang saya bisa dalam kategori saya itu bisa jadi coach, bisa jadi pelatih seperti Mas Hadi. Yang saya harapkan itu Senyawa itu khususnya dari Rejang Lebong bisa dikenal. Ini loh, kalau di Rejang Lebong, tanahnya Rejang punya teater tuh ini. Derai Cemara, Khairil Anwar. Cemara menderai sampai jauh. Terasa hari akan jadi malam.